Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati. Saya dari Akper Pemkab Purworejo semester 6. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga Nyonya S yang mengalami hipertensi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Makan ya, Bu. Ya, untuk hasilnya itu 150 per 90 ya, Bu. Nanti Ibu lihat lagi tanda gejala sudah hipertensi ya, Bu. Besok saya kesini lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan ya, Bu. Ya, waktunya nanti kurang lebih jam 10 atau jam setengah 5 juga boleh ya, Bu. Kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Hayati. Saya dari Akper Pemkab Purworejo. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Ya, gimana semalam bisa tidur? Bisa. Ya, alhamdulillah Ibu. Tujuan saya di sini yaitu nanti akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi atau darah tinggi ya Ibu. Materinya itu nanti saya akan berikan mengenai pengertian hipertensi itu apa, penyebabnya apa, terus tanda gejalanya seperti apa, terus komplikasinya yang dapat terjadi itu apa, terus makanan yang boleh dan tidak boleh yang dikonsumsi bagi pasien hipertensi itu apa aja Ibu. Ya, waktunya itu nanti kurang lebih 10 sampai 20 menit. Nanti di sini saya akan memberikan informasinya di sini saja ya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu setuju? setuju. Apakah saya bisa mulai Ibu? Boleh. Sebelum kita mulai, saya akan mengajarkan Ibu cuci tangan dengan benar dengan cara 6 langkah 5 movement ya, Bu. Saya akan ajarkan nanti bersama-sama ya, Bu. Bareng, Bu. Telapak tangannya 1, 2, 3, 4. Terus pungut tangannya 1, 2, 3, 4. Sapinya 1, 2, 3, 4. Terus sela-sela jelinya 1, 2, 3, 4. Terus muci 1, 2, 3, 4. Sapinya 1, 2, 3, 4. Terus tiga jari 1, 2, 3, 4. Sapinya 1, 2, 3, 4. Terus ujung jari 1, 2, 3, 4. Sapinya 1, 2, 3, 4. Ya, sudah paham ya, Bu, dengan cara melakukan cuci tangan dengan benar ya, Pak, Bu. Apakah saya bisa mulai, Bu, untuk melakukan pendidikan kesehatannya, Bu? Ya, boleh. Sebelumnya, Bapak, apakah tahu sebelumnya penyakit hipertensi itu apa, Ibu? Yang itu tekanan darah tinggi. Oh iya, benar. Di sini saya mulai menjelaskan mengenai penyakit hipertensi ya, Ibu. Yang pertama itu hipertensi adalah tekanan darah sistoliknya itu melebihi 140
dan tekanan darah diastoliknya itu melebihi 90. Jadi kalau udah tekanan darahnya itu melebihi 140/90 itu udah dinyatakan terkena hipertensi ya Bu. Terus pembagian darah tinggi atau hipertensi itu yang pertama tekanan darahnya itu kalau normal itu 120/80 ya Bu. Tekanan darah tinggi hipertensi ringan yaitu 140 sampai 159/90 sampai 99 mm hingga. Yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi yang sedang yaitu antara 160 sampai 179 itu yang sistoliknya ya Bu. Yang diastoliknya itu 100 sampai 109. Kalau tekanan darah tinggi yang berat itu 180 sampai 209 ya Bu. Yang diastoliknya itu yang bawah 110 sampai 109. Terus yang tekanan darah tinggi yang sangat berat itu 210 sampai melebihi 210 ya Bu. Yang bawah 120 ke atas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi atau hipertensi ya Bu. Yang pertama itu ada stres. Jika banyak pikiran itu bisa menyebabkan hipertensi juga ya Bu. Yang kedua merokok. Jika bapak-bapak merokok enggak ya Pak? Enggak ya, aman ya Pak. Merokok itu bisa menyebabkan hipertensi ya. Yang ketiga itu penyakit lain seperti ginjal dan saraf. Terus ada faktor keturunan. Jika dulunya orang tua ibu atau bapak mempunyai penyakit hipertensi bisa menurunkan kepada anaknya ya Bu, Pak. Terus yang kelima itu obesitas atau berat badan berlebih bisa menyebabkan hipertensi juga. Terus ada kurangnya aktivitas fisik jika olahraganya itu kurang. Terus yang terakhir itu mengkonsumsi garam yang berlebihan. Seperti menggunakan garam dapur itu yang kemudian bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian tanda dan gejala hipertensi yaitu yang pertama ada sakit kepala atau pusing. Ibu sering merasakan pusing atau sakit kepala enggak? Ya, pusing, sakit kepala. Ya. Yang kedua ada rasa pegal pada tengkuk. Yang ketiga ada sukar tidur. Kalau malam ibu bisa tidur enggak? Kalau malam bisa tidur enggak? Ya, agak susah tidur. Terus yang ketiga mata berkunang-kunang. Yang keempat itu telinga berdenging. Yang terakhir itu detak jantung berdebar lebih kencang. Jadi detak jantungnya itu di dalam itu kencang gitu, melebihi yang normal. Terus komplikasi atau akibat dari tekanan darah tinggi atau hipertensi, komplikasinya itu dapat menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan stroke ibu, Pak. Yang ketiga yaitu gagal ginjal. Keempat gangguan gerak dan keseimbangan. Kemudian gangguan memori, jadi bisa sering menyebabkan lupa gitu ya Pak. Pak Bu, bisa menyebabkan gangguan memori. Terus yang terakhir ada bisa menyebabkan kematian. Terus kemudian penanganan dan pencegahan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penanganannya itu bisa dicegah melalui pengobatan dengan obat-obatan atau penurunan darah tinggi sesuai dengan anjuran dokter. Yaitu yang pertama untuk merubah pola hidupnya dengan cara berhenti merokok bagi bapak atau ibu yang merokok. Terus kedua mengurangi berat badan bagi penderita yang gemuk. Gak ada yang menderita yang mempunyai badan yang gemuk ya Bu. Ada. Terus yang ketiga menghindari konsumsi garam berlebih, mengurangi makanan yang mengandung lemak dan garam. Nah Ibu dalam memasak bisa mengurangi garam dapur agar tidak terjadinya menyebabkan hipertensi atau darah tinggi ya Bu. Nah, itu kan mengalami hipertensi, jadinya dalam konsumsi garam dapur misalnya dikurangi gitu. Terus kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung alkohol, nggak boleh gitu. Terus istirahat yang cukup, kalau siang kalau bisa istirahat ya istirahat ya. Terus mengurangi stres, latihan
dan olahraga pemanasan. Kalau bisa itu 1 minggu melakukan olahraga 3 sampai 5 bisa, atau sela-sela kalau lagi santai bisa dilakukan olahraga. Terus mengurangi stres, latihan meditasi dan olahraga pemanasan itu tadi mengurangi stres, bisa mengurangi stres itu dengan olahraga tadi ya. Olahraga teratur atau aerobik, jalan kaki, bersepeda dan berenang. Kalau semisal di desa itu ada olahraga yang sore bareng bisa itu ya. Terus untuk makanan yang boleh dimakan, yaitu yang pertama beras, kentang, singkong, terigu, makanan yang diolah tanpa garam seperti mie, biskuit, kue kering, Pak. Ya. Terus yang kedua daging, ikan, telur, susu. Yang ketiga itu kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur. Kacang-kacangan itu yang seperti kacang tanah, kacang panjang itu boleh. Sayur-sayuran yang diawetkan tanpa garam. Jadi sayuran yang diawetkan tanpa garam itu boleh dikonsumsi yang masih segar, Ibu. Semua buah-buahan segar dan diawetkan tanpa garam juga, tanpa soda. Buah-buahan segar itu boleh. Terus minyak, margarin dan mentega tanpa garam. Minyak yang margarin dan mentega tanpa garam. Terus makanan yang tidak boleh dimakan seperti yang pertama roti, biskuit dan makanan yang dimasak dengan garam dapur, itu yang nggak boleh, yang dimasak dengan garam dapur. Terus ikan asin, keju, kornet, telur asin, pindang, dendeng atau udang. Terus yang ketiga sayuran yang diawetkan dengan garam seperti sayuran kaleng, asinan, seperti itu yang makanan yang dalam kaleng itu nggak boleh. Terus durian dan buah-buahan dan yang diawetkan dengan garam atau soda. Durian atau buah yang diawetkan dengan garam atau soda yang juga yang di dalam kaleng sudah diawetkan itu nggak boleh, nggak baik. Begitu dari saya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelumnya? Saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan mengenai materi hipertensi. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebaiknya berapa kali pengukuran tensi dalam 1 bulan? Kalau untuk pengukuran tensi itu sebaiknya bisa dilakukan, kalau bisa itu 2 minggu itu 3 kali, atau seminggu itu ya 1 kali. Biar kalau merasa pusing itu bisa juga dilakukan ke pelayanan kesehatan agar tahu kalau tensinya itu tinggi atau rendah. Pun Bapak ada pertanyaan Bapak? Kalau begitu saya tanya Ibu, sebelumnya kan saya sudah melakukan kesehatan, sudah memberitahukan Ibu mengenai apa itu hipertensi, terus pencegahannya gimana, apa saja makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan untuk penderita hipertensi. Apa yang Ibu tangkap dari semuanya yang saya sudah berikan? Apa aja Bu setelah saya melakukan pendidikan kesehatan ini? Penyakit hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang tensinya mencapai 140/90. Terus makanan yang tidak boleh dimakan, yang boleh dimakan makanan yang tidak mengandung garam, yang tidak boleh dimakan makanan yang mengandung garam dan diawetkan. Oh iya, betul sekali ya Bu. Berarti Ibu dan Bapak sudah paham. Bapak sudah paham ya Pak? Oke. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Dari saya terima kasih ya Pak, Bu. Ya.
besok saya akan kesini lagi untuk bisa melakukan pengecekan tekanan darah atau pengukuran tensi pada ibu, ya Bu. Ya. Ya, saya ingin berpesan kepada Bapak, jika keluarga Bapak atau anggota keluarga Bapak yang mengalami hipertensi seperti ibu ini bisa dilakukan pengecekan pengukuran tensi, kalau bisa rutin ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau bisa ke mantri yang ada di desa atau bidan desa, Ibu, Pak. Ya. Kalau begitu tepuk tangannya, minta tunjukkannya, Ibu. Ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi keluarga Nyonya S dan anggota keluarganya yang menderita penyakit hipertensi agar kedepannya bisa terkontrol dengan baik. Terima kasih atas dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.